Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal balad mutma'innan aminatan mutma'innah bi ni'matillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, segenap pengurus masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Selepas kita melaksanakan ibadah salat maghrib, kita lanjutkan dengan kajian sampai dengan isya nanti. Mudah-mudahan kita terus beristiqamah dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bagian daripada ganjaran yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pada malam hari ini tema yang ingin saya ketengahkan kepada para jamaah, kita berbicara sedikit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi kalau kita bicara tentang nikmat kemerdekaan, ini adalah nikmat yang paling utama, nikmat keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus bangsa Indonesia yang telah menikmati kemerdekaan sampai dengan hari ini, sampai pada tahun yang ke-78. Alhamdulillah ya. Jadi kemerdekaan kita ini sudah memasuki usia 78 tahun. Jadi kalau kita berbicara tentang nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah bahwa kemerdekaan itu wajib disyukuri. Jadi wajib disyukuri, tidak boleh diingkari. Jadi wajib disyukuri. Nah, bicara tentang kemerdekaan itu sendiri, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 gitu ya, 1945 dulu diproklamirkan, tepatnya di jalan Pegangsaan nomor berapa? 56 gitu ya, bahwa disitulah diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul ya? Walaupun kalau kita lihat runtunan sejarah dulu dijelaskan bahwa mudah-mudahan saya nggak salah ya, nggak keliru ya, bahwa kita dikasih hadiah dulu oleh Jepang gitu ya, pada tanggal 14 Agustus 1945. Tapi para pemuda pada saat itu gitu ya, tidak berkeinginan bahwa kemerdekaan itu dikasih gitu. Padahal kemerdekaan itu diperjuangkan sedemikian rupa gitu, yang pada akhirnya yang diperjuangkan lewat tidak hanya harta benda, tetapi juga nyawa, pengorbanan yang sedemikian rupa. Pada akhirnya para pemuda istilahnya mengasingkan ya tokoh utama dalam hal ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok kalau tidak salah ya. Kemudian dari situlah baru pada tanggal 17-nya diproklamirkan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia
gitu. Dan pada malam ke-17 itu banyak istilah-istilah atau banyak aktivitas kegiatan, diantaranya yang kerap dilakukan oleh masyarakat Jawa, namanya adalah tirakatan ya. Ya, betul ya? Tirakatan ya. Saya baru kemarin tuh tahu juga. Jadi diundang tirakatan. Jadi tirakatan itu kalau dalam situs UGM itu, di UGM ICID itu dikatakan bahwa tirakatan itu adalah aktivitas kegiatan di malam 17 Agustus gitu ya, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Diisi dengan kumpul bareng-bareng, kemudian mengucapkan rasa syukur, ya, kemudian ada nasihat-nasihat yang disampaikan gitu ya, berkait dengan tirakatan itu sendiri. Dan dalam dunia tasawuf barangkali kita juga mengenal yang namanya thariqah gitu. Jadi kalau tirakatan itu bisa juga dikatakan sebagai thorik itu jalan itu thariqah. Thariqah itu adalah menuju jalan kebenaran itu sendiri. Dan di malam tirakatan itulah sesungguhnya harusnya ada pengenalan jati diri yang baik kepada jalan yang benar. Itu sekilas kecil saja menjadi bagian daripada proses yang terjadi di masyarakat kita. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan itu sendiri, bahwa kemerdekaan ini menghadirkan yang namanya kebebasan, mendatangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh penduduk negeri. Itu idealnya, betul ya? Sepakat ya? Idealnya begitu kan? Gitu. Tapi kenyataannya begitu nggak? Kenyataannya enggak ya? Nah, iya. Jadi kalau kita bilang kemerdekaan menghadirkan kebebasan dan mendatangkan kemakmuran dan keadilan, ini kan dua hal penting, kemakmuran dan keadilan. Tapi ternyata agak jauh nih sampai hari ini nih, gitu. Kalau kita lebih dalam meneliti secara tuntas bahwa hari ini hutang aja sudah hampir 7.849,89 triliun. Jadi kalau dibagi ke seluruh penduduk Indonesia, setiap kepala di antara kita itu punya hutang kurang lebih 28 juta. Ya. Jadi ada, saya coba ungkap datanya dulu lah, supaya saya jangan ada kekeliruan dan kesalahan. Di sini ditegaskan bahwa laporan Global World Report 2018 dirilis oleh Credit Suisse menunjukkan satu orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air, dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk. Artinya pembangunan selama masa kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil. Nah, kalau berapa? Sebagian kecil penduduk negeri ini. Jadi orang kaya yang ada di Indonesia ini 1%-nya itu menguasai 46,9%, dan 10%-nya itu menguasai 76,7% dari kekayaan yang ada. Kebayang nggak kira-kira? Kita termasuk apa enggak? Dan hasil penelitian World Bank menegaskan bahwa penduduk Indonesia ini termasuk kategori miskin. Kenapa? Karena pendapatan per kapitanya cuma 2,15 US dollar per bulan, atau kurang lebih 960.000 sekian. Jadi banyakkan orang miskin atau banyakkan orang kaya? Ini fakta real yang terjadi gitu loh. Fakta real yang terjadi bahwa inilah kondisi yang ada.
Jadi kalau kita kembali kepada persoalan di sini bahwa ini kan bahwa refleksi kemerdekaan 78 tahun ini, merefleksi kembali untuk memikirkan kembali bahwa penting diwujudkan gitu loh. Penting diwujudkan kepada arah perubahan yang lebih baik. Gitu. Jadi dari masa ke masa ya telah pergantian presiden dan lain sebagainya, itu kan masing-masing membawa perubahan yang berarti. Terlepas dari min dan plusnya gitu ya. Itu aja. Tetapi kalau kita bicara tentang founding father gitu ya, para pendiri bangsa dan negeri ini, tentunya bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tertuangnya? Di preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 gitu ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa loh Pak sebenarnya. Jadi kalau bicara jibaku kemerdekaan Republik Indonesia ini gitu ya, benar bahwa seluruh bangsa, seluruh agama yang ada di muka bumi ini, terutama di muka bumi Indonesia, berperan serta dalam kaitan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang saham terbesar, siapa? Umat Islam. Makanya kata-kata di awal itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema takbir yang dikumandangkan oleh Bung Tomo gitu ya, kalimatnya apa? Allahu Akbar. Maka lahirlah produk berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apakah ada jaminan? Ada. Apa jaminannya? Nanti kita bisa lihat kembali jaminannya. Ini untuk refleksi 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, supaya kita lebih jelas, lebih real. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat lebih jauh bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah wajib disyukuri gitu ya. Bahwa ini populer sesuai dengan surah Ibrahim ayat ke-7 gitu. Ya, dan ini populer sekali ayatnya. Apa bunyinya? Lain syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah pasti tambahkan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Coba, bangsa dan negeri ini luar biasa enggak dianugerahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa enggak? Banyak tambang enggak? Banyak. Tambang apa aja? Batu bara, tambang nikel, tambang apa lagi? Emas. Tuh, ada semua kan? Tapi milik siapa? Kita cuman kebagian berebut tarik tambang tanggal 17. Iya. Berebut tarik tambang ya? Tanggal 17. Terus tambangnya punya siapa? Nah itu kan pertanyaan terbesar sebenarnya. Itu sudah dijelaskan. Kalau kalian bersyukur gitu loh, bertambah nikmatnya. Makanya di sini dijelaskan bahwa buah kesyukuran itu meliputi bertambah nikmatnya, gitu ya. Kalau bicara bersyukur nih, termasuk bangsa dan negeri ini, kalau bicara bersyukur adalah bertambah nikmatnya, kemudian kembali kepada yang mensyukuri, gitu. Dan yang terakhir katanya, siksa Allah tidak akan diberikan bagi mereka yang tahu bersyukur. Jelas ya? Jadi kalau kita bersyukur nih, katanya kalau kita tahu bersyukur, maka 3 hal yang kita dapatkan. 1, bahwa ketika kita bersyukur, nikmatnya bertambah. Kemudian kalau kita bersyukur, nikmat itu kembali kepada yang bersyukur.
Ketiganya, ketika nikmat itu bersyukur bertambah kembali kepada kita, maka insya Allah orang yang bersyukur tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Pak? Betul ya? Coba, yang sederhana kita bersyukur ngucap apa? Alhamdulillah. Coba, kita bisa sampai ke masjid ini ngucapin apa? Alhamdulillah, ya Allah, saya masih bisa nanjak dari bawah tuh sampai ke atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa berjamaah. Ya kan? Itu nikmat kesyukuran yang luar biasa sekali. Dulu ada sahabat, saya pernah juga cerita kepada para jamaah, ada sahabat Ansor kalau tidak salah itu luar biasa sekali, mendapat kecintaan yang luar biasa sekali dari baginda Rasulullah SAW. Dia selalu salat, posisinya di sebelah kanan, adanya di sebelah kanan, paling ujung sehingga tidak mengganggu orang, ya, dalam kaitan berjamaah, gitu. Dan dia paling rajin berjamaah. Sampai suatu saat baginda Rasul tidak menemukannya, ya, baginda Rasul tidak menemukannya pada saat sholat subuh. Baginda Rasul bertanya, kemana nih si fulan yang biasa sholat subuh? Nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya Rasulullah menunda sholat subuhnya untuk sementara waktu. Tunggu dulu deh sampai dia hadir. Ternyata sampai ditunda nggak hadir-hadir itu orang. Gitu. Sampai selesai ibadah salat subuh, kemudian baginda Rasul bertanya kepada para sahabat yang lainnya, pada para jamaah, kira-kira si fulan nih kemana? Nggak tahu ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya? Ada ya Rasulullah. Akhirnya diantarkan ke rumah orang tersebut. Singkat cerita, di dalam kisah itu dijelaskan kalau tidak salah, untuk sampai ke dalam perjalanan tersebut kurang lebih membutuhkan waktu sampai dengan 3 jam, 2 jam sampai 3 jam. Di mana itu kira-kira kalau dari Babu Salam? Jalan kaki 2 jam. Ke Monas. Gitu ya. Singkat cerita, sampailah ke rumahnya. Ternyata dia sudah wafat. Tetapi ada satu rahasia yang diungkapkan oleh istrinya. Waktu pada saat sakaratul maut, ada 3 ungkapan yang dia ucapkan. Apa itu? Yang pertama dia mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? 1. Yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Gitu. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Disitulah singkat cerita diungkapkan bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. 1, dia mengatakan kenapa tidak yang lebih jauh. Artinya dia mengungkapkan dalam dirinya bahwa dia diberi gambaran jalan yang dia lakukan untuk sampai di masjid walaupun jauh, gitu ya, ternyata bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan kenapa nggak ada yang lebih jauh. Ngomong-ngomong, kita jauh nggak dari masjid? Enggak ya? Masya Allah. Udah kendaraan sekarang luar biasa, gitu kan? Iya kan? Ada yang pakai motor listrik, ya kan? Ada yang goes, ada yang pakai kendaraan mobil. Itu orang bilang, kenapa nggak ada yang lebih jauh? Ini ada orang yang hari ini speaker masjid itu sampai ke rumahnya masih kagak dengar juga. Kalau kita bicara kemerdekaan, ya merdeka, silahkan Anda memilih kemerdekaan. Anda merdeka, mau Anda nggak mau sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rugi. Tapi kalau kita bicara tentang ruginya ke siapa? Nah, perhatikan tuh. Kalau kita bersyukur, salah saya, masih belum. Nah, taman kesyukuran. Nah, buah kesyukuran, kalau kita bicara tadi tentang buah kesyukuran, bahwa ketika kita bersyukur katanya bertambah nikmatnya. Terus yang kedua, bahwa nikmat itu kembalinya ke siapa? Ke yang bersangkutan. Yang ketiga, ketika dia bersyukur, maka sesungguhnya gitu loh, ancaman dari Allah tidak akan pernah sampai kepada mereka-mereka yang tahu bersyukur.
Simple loh Pak, sebenarnya ringan. Jadi orang tadi mengatakan bahwa kenapa nggak ada yang lebih jauh? Ya Pak ya. Dulu ada orang buta, gitu, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Wabil khusus adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena dia buta. Yang kedua karena nggak ada yang nganterin. Kebayang ya? Terbayang nggak kira-kira? Buta. Sampai akhirnya Rasulullah mengiyakan, gitu, mengiyakan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi waktu orang itu berbalik, Rasul bertanya kepada yang bersangkutan, hal sami'tan nida? Kamu dengar azan nggak? Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'udhu. Suruh ngapain? Suruh balik. Itu yang buta mata. Hari ini banyak yang buta mata, apa buta mata hati, apa buta pendengaran? Kalau pendengaran bukan buta ya. Hari ini banyak yang buta mata hatinya atau buta mata sesungguhnya. Jadi yang kedua, kalau kita kembali kepada kedua yang tadi orang mengatakan kenapa nggak ada yang lebih jauh, kalah kita kayaknya. Ya, berkait dengan kenapa nggak lebih jauh. Yang kedua, terungkaplah di situ kenapa nggak yang lebih bagus. Jadi saking jauhnya perjalanan gitu, kemudian dinginnya yang sangat luar biasa sekali, dia pakai baju dua. Satu baju yang bagus di dalamnya, yang kedua adalah baju untuk baju anget lah supaya tidak terhindar dari rasa dingin. Di tengah jalan dia ketemu orang yang kedinginan, akhirnya dia kasih bajunya tadi. Tinggal baju yang di dalam. Sampai dia mengucapkan tadi, kenapa enggak yang lebih bagus? Ayo, ngomong-ngomong kita kalau ngasih orang yang lebih bagus atau yang sudah yang nggak kepake atau yang udah nggak muat, apa yang itu kan pertanyaan-pertanyaan lah, layak. Kadang-kadang pakaian pantas pakai gitu, padahal sesungguhnya udah nggak pantas dipakai. Orang kita aja udah nggak make-make. Iya. Ngomong-ngomong di lemari kita banyak pakaian-pakaian yang belum kepake atau tidak dipakai. Kira-kira itu bakal jadi pertanyaan besar nggak nanti? Akan dituntut nggak kira-kira? Kalau bakal jadi tuntut, ya turunin dah, bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa nggak yang lebih bagus? Dan yang ketiga, pada saat dia hidup, gitu ya, dia selalu memberikan makan terhadap orang lain, gitu, ya. Tapi diparoin. Nah, kira-kira kita seringnya bagi paro apa bagi semua? Kira-kira di rumah kita banyak kemubadiran nggak? Banyak nggak kemubadiran? Banyak nggak yang disimpan di kulkas akhirnya kagak kemakan? Buat ntar sayang masukin kulkas, buat ntar sayang dimasukin kulkas, akhirnya nggak kecolek-colek juga karena udah saking banyak yang dimasukin sampai nggak ketahuan bahwa itu sudah tidak layak. Banyak nggak makanan yang sudah expired? Contoh yang kecil aja deh, yang paling gampang. Kira-kira banyak nggak kemubadiran dari makan kita? Dari makan kita, ada nggak 1 butir, 2 butir atau 3 butir nasi yang ada masih di piring kita yang kita tidak habiskan? Ada nggak? Coba aja bayangin. Dulu kita diajarin sama orang tua, katanya makannya biar habis. Kalau nggak habis nasinya nangis. Yang nangis siapa sebenarnya? Itu kan cuma iktibar yang diberikan sama orang tua kita dulu, diajarin sehingga kita makan sampai bersih seperti demikian rupa. Bahkan kalau kita membelajarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, itu kan luar biasa Pak. Bahkan sampai makan saja kita nggak cuci tangan dulu kan, sampai di apa? Iya.
Bahkan kalau kita ngikut sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau sehat katanya habis makan nggak boleh minum dulu, ditunda tuh minumnya 15 menit sampai setengah jam. Agar apa? Agar enzim yang ada di mulut kita ini diolah makanan sedemikian rupa gitu loh, diolah oleh liur yang kita punya sampai masuk ke dalam. Baru setelah 15 menit sampai 30 menit barulah kita minum. Kalau ini kan kagak, apa? Makan sambil minum juga, es lagi tuh. Ya, jadi 3 hal di situ. Kenapa enggak yang lebih jauh? Kenapa enggak yang lebih baik? Kenapa tidak semuanya? Allah karim. Luar biasa Pak, kita dapat pelajaran penting berkait dengan persoalan itu. Oleh karenanya kembali kepada kemerdekaan tadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat berpikir yang hakikat bersyukur yang sesungguhnya. Oleh karenanya ya, wujud rasa syukur yang harus kita lakukan ini meliputi banyak hal. Kita berkiprah mengisi kemerdekaan dengan kemampuan, keahlian dan keterampilan masing-masing. Ayo peduli dengan urusan bangsa dan negeri hari ini. Yang kedua, apalagi kita menghormati dan menghargai jasa pahlawan dengan meneruskan amanat cita-cita perjuangannya. Ya, banyak loh peran-peran pahlawan yang sedemikian rupa yang dititipkan bagi bangsa dan negeri ini supaya menjadi lebih baik. Bahkan regenerasi sekarang ini kalau ditanya nama pahlawannya mungkin juga pada nggak tahu. Ya, kenal nggak anak-anak kita dengan pahlawan hari ini? Iya kan? Iya. Loh, kalau kita bicara tentang penjajahan intelektualitas kita hari ini udah luar biasa. Penjajahan budaya itu udah luar biasa. Coba anak-anak kita kenal nggak dengan Hamzah? Kenal nggak dengan 4 sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya kan? Itu pertanyaan penting. Belum pernah dibuktikan kok di dalam salah satu YouTube ditanya nama presiden yang 5 aja gak ada yang kenal. Tapi ketika ditanyain yang mereka minati hari ini, artis-artis, kenal mereka. Ya, kenal mereka. Tapi mereka nggak kenal tokoh-tokoh pahlawan hari ini. Tapi kalau tokoh-tokoh yang ada di film, mereka kenal nggak? Ah itu. Bahkan ajaran LGBT yang tersembunyi sekarang ini cepat atau lambat itu udah masuk pada proses itu. Ya kan? Ini yang hadir di tengah-tengah kita. Padahal surah An-Nisa ayat 6 apa ayat 9 ya. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian khawatir gitu loh, kalau seandainya meninggalkan regenerasi yang lemah, supaya kita khawatir gitu. Kemampuan teknologi dan informasi sekarang ini udah sangat luar biasa Pak, tapi bendungan yang berkait dengan proses itu yang masih dirasa kurang. Makanya disinilah perlu memelihara, menjaga persatuan dan kesatuan secara utuh atas nama bangsa Indonesia. Ini kan kadang-kadang NKRI, harga mati atau harga hidup? Hah? Harga harus mati, harus hidup? Hah? Iya kan? Kalau mati udah nggak ada lawannya, tapi kalau hidup insya Allah masih ada gerakan yang harus berubah. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kemandirian bangsa dengan seluruh potensi dan keterlibatan seluruh anak bangsa hari ini. Makanya saya bilang tadi, tantangan ke depan itu udah sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi kayak budaya hari ini, figur itu jauh sekali. Ya. Anak-anak kita berkait dengan figur, role model gitu ya, yang katanya ilmu pengetahuan lebih mengedepankan, tetapi kalau kita bicara tentang adab dan perilaku, tentang akhlak, tidak ada figur yang mencontohkan akhlak terbaik.
Padahal sudah dijelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah contoh figur akhlak yang paling utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswat. Jadi bagaimana mereka mau kenal baginda Rasulullah kalau maulidnya aja udah nggak boleh, gitu. Iya kan? Kenal nggak anak-anak kita? Nggak kenal. Kenal nggak dengan 4 sifat daripada sifat baginda Rasulullah SAW yang kalau dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan kita itu luar biasa. Ada sidik di situ, ada amanah di situ, ada fatonah, ada tablik di situ. Kemudian ada satu lagi, sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu harus melekat ada di dalam diri kita. Nyontoh figur baginda Rasulullah SAW. Figur baginda Rasul yang pertama itu adalah sidik, jujur, benar. Iya kan? Sidik. Figur yang kedua dari baginda Rasul adalah amanah. Termasuk kita hidup hari ini hidup ini amanah apa bukan? Amanah. Akan dipertanggungjawabkan enggak? Nah itu. Amanah Pak, hidup ini amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak amanah bukan? Istri amanah bukan? Harta amanah bukan? Seluruh kehidupan kita ini amanah bukan? Hati-hati loh, ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada tabligh, menyampaikan, sampaikan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada mantu kita, kepada ponakan kita, keluarga besar kita, diajak pada kebaikan-kebaikan itu. Dengan cara apa? Fatonah. Apa fatonah? Fatonah apa? Cerdas, smart. Gitu. Ayo, cerdas lah. Umat Islam itu harus cerdas. Hari ini umat Islam harus cerdas. Cerdas untuk menitipkan suaranya kepada orang-orang yang amanah, gitu loh. Ya, harus cerdas nggak kira-kira? Ini sih bukan bicarain tahun 2024, enggak. Biar bagaimanapun tetap harus ada kepintaran kita untuk memilah, untuk memilih, untuk menitipkan, gitu loh, kepada orang-orang yang amanah. Jangan sembarangan gitu loh. Jadi yang amanah silakan. Kita sudah punya kriteria. Kriteria orang amanah itu gimana? Gitu. Standarnya jelas. Al-Quran sudah mengajarkan. Kemudian hadis juga mengajarkan. Bahkan hadis menegaskan ayatul munafiki salasun, bahwa orang munafik itu cirinya 3. Kalau berkait dengan amanah ya pilihlah yang terbaik. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Banyak yang bohong apa kagak bohong? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang paling pokok adalah wa idza tumina khona, ketika diberi amanat khianat. Ya, ini loh yang harusnya dipikirkan gitu loh. Ini nasib semuanya tuh. Maka wujud rasa syukur, kalau kita bicara lagi tentang wujud rasa syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada tahap kesyukuran. Dengan cara apa? Satu, dengan hati, meyakini sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah apa bukan? Karunia Allah. Kemudian lihat yang terakhir, rumusan pembukaan Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan ini sekali lagi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijamin lagi pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menguatkan bahwa keberagaman tiap anak bangsa dijamin oleh negara. Apa bunyinya? Setiap warga negara berhak untuk menganut agamanya sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, setiap orang
dijamin untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan. Kayak taklim kita ini dijamin oleh negara nggak? Dijamin Pak, sesuai dengan pasal 29. Dijamin, bukan nggak dijamin, dijamin. Nah untuk itulah sekali lagi Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada garansi, ada kejaminan bahwa kesyukuran itu harus dipakai dengan hati kita, dengan hati syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah hati akan menjadi lapang. Berikutnya, tahapan kesyukuran yang kedua katanya, dengan lisan dan ucapan. Yang tadi kita bicara bahwa kesyukuran yang berikutnya adalah dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Gampang apa susah? Wah, gampang banget Pak, gampang, cuman sering dikerjain apa kagak? Nah itu dia. Kira-kira kalau udah ada makanan di depan, kita buru-buru makan apa bismillah dulu? Oke. Setelah selesai, kita kira-kira apa yang kita lakukan? Alhamdulillah. Termasuk minum ini. Diawali dengan kalimat bismillah. Kemudian dilakukan dengan minum yang baik secara duduk. Kemudian minumnya tidak langsung glek-glek tapi bertahap. Kemudian dia dianjurkan oleh baginda Rasul minum lek bismillah, minum alhamdulillah. Ambil lagi bismillah, alhamdulillah. Wah, bener Pak. Kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl tuh, maka begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ngomong-ngomong, kalau suruh ngitung nikmat yang dari bangun tidur sampai sekarang, bisa dihitung apa enggak? Kedipan mata kita dari subuh tadi, dari melek mata sampai sekarang udah berapa banyak? Bisa ngitung? Nggak bisa. Nggak bisa ngitung. Saking banyaknya, bisa ngedip doang deh, nggak usah bicara yang lain-lain. Coba bayangin kalau nggak bisa ngedip. Ya, melek begitu, manteng, gimana kira-kira? Kecil Pak, itu perkara kecil tapi nikmat yang luar biasa. Ini kita bisa bergerak dengan baik, nikmat bukan? Nikmat bukan? Ya Allah. Ya, perkara ada dikit-dikit penyakit ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Emang udah waktunya lah. Gitu. Iya kan? Kendaraan aja kalau lama-lama nggak pernah di-tune up kan sama aja kan. Pasti nggak ada ngadat-ngadatnya, ada berbetnya dan lain sebagainya. Itulah konsekuensi yang sesungguhnya daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan sikap dan perbuatan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa rasa syukur itu harus diwujudkan dengan sikap dan perbuatan kita. Maksudnya sikap kita tunjukkan dengan sikap yang baik, agar perbuatan yang kita lakukan senantiasa dalam ma'unah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, maka akan berujung kepada surah An-Nasr yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah kita bersyukur gitu ya, suruh ngapain? Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Pak, makanya kita disuruh perbanyak istighfar. Disuruh mikir, iya, tapi yang lebih utama adalah istighfar. Insya Allah lewat istighfar pikiran kita jadi lempeng. Tapi kalau kita pikirin melulu tanpa istighfar, belum tentu pikirannya bakal lempeng. Wastagfir.
Kemudian yang terakhir, wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dituntun Pak sedemikian rupa berkait dengan kemerdekaan diri, kemerdekaan pribadi, kemerdekaan lingkungan, kemerdekaan masyarakat, termasuk kemerdekaan bangsa dan negeri ini. Kembalilah merujuk kepada surah An-Nasr, insya Allah pertolongan Allah datang. Kemudian patut bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pasabbih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sudah waktu Isya. Sudah ya? Demikianlah, mudah-mudahan nikmat kemerdekaan yang hari ini sudah sampai pada usia 70 tahun akan memberikan keberkahan tidak hanya bagi individu, masyarakat, sosial, bangsa dan negara, dan mudah-mudahan bangsa dan negara ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan dua hal yang selalu melekat kepada masyarakat, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Insyaallah kalau negara hadir untuk memberikan kenikmatan terbaik untuk masyarakatnya, yaitu terhindar daripada kelaparan. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan dari rasa aman dan rasa nyaman. Insya Allah semua itu akan memberikan kebermanfaatan untuk bangsa dan negeri ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa dan negeri ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin yang barangkali kurang lurus, mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap individu di antara kita tetap harus berperan aktif ya, untuk menghadirkan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hadirkanlah diri kita untuk menjadi orang yang terbaik dengan menitipkan amanah kepada orang-orang yang betul-betul bisa menerima amanah dengan baik, dan insya Allah akan lahir perubahan-perubahan yang terbaik bagi bangsa dan negeri ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadhil baldah aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ba'id lana ya Allah minal bala wal waba wal bala wat ta'ana wal fitnata ma la yakhshifu ghairu. Sallimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.